memohon ampunannya. Astagfirullah, memuji kebesarannya. Masya Allah, lafalkan doa memohon ridho dan rahmat, agar kita selalu dekat dengan Allah. Di setiap hembusan nafasmu sertakan doa yang mengiringi langkah menuju. Saya beri judul perkumpulan kita pada pagi hari ini dengan judul Senjata Mukmin. Silahul Mukmin, senjata seorang mukmin. Baik, yes. Kalau dari dulu itu tersebar senjata mukmin itu, ada buku namanya Senjata Mukmin, isinya doa-doa. Ya boleh. Isinya itu zikir-zikir. Boleh juga itu dikatakan senjata mukmin, boleh. Karena seorang mukmin tidak boleh terlepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita ketahui, zikir bukan hanya melalui lisan saja, tapi zikir dengan akal kita, zikir dengan pikiran kita, zikir dengan menjalankan syariat, itu juga dinamakan zikir. Ketika kita menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, itu namanya juga zikir. Ketika kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga namanya zikir. Dan zikir yang paling utama itu adalah ketika lisan dan hati itu sinkron mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir itu tidak bisa terlepas, tidak bisa digabungkan antara mengingat Allah dengan maksiat. Tidak bisa. Jika orang itu mengingat Allah, maka tentu dia jauh dari maksiat. Jadi bukanlah yang namanya zikir kalau seandainya ada orang main judol pun, judi online, tapi sebelum depo bilang dia Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan menang, insya Allah, kata dia. Maka Bismillahirrahmanirrahimnya, insya Allahnya itu membuahkan dosa. Kenapa bun? Karena dia menghina nama Allah Subhanahu wa taala karena melakukan maksiat dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik. Nah, yang saya maksudkan di sini senjata mukmin, senjata orang yang beriman, ialah pegangan seorang muslim ketika dia menghadapi fenomena-fenomena kehidupan. Sejatinya seorang mukmin tidak bisa terlepas dari pengetahuan syariat. Kalau kita mau dikumpulkan dengan orang-orang soleh, mau berada di barisan Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat, maka kita ikuti perintah Nabi Muhammad. Di antara perintah Nabi Muhammad ialah apa? Menghilangkan kebodohan. Makanya Rasulullah mengatakan talabul ilmi wajibun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Maka senjata seorang mukmin yang pertama ialah ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang keimanan, ilmu tentang kewajiban-kewajiban, ilmu tentang bagaimana membersihkan hati, mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang baik, menjauhkan hati kita atau mensucikan hati kita dari sifat-sifat yang buruk. Itulah yang dinamakan ilmu yang harus dituntut setiap individu muslim. Baik. Yang saya akan bahas di sini adalah sambungan kemarin ada pertemuan sebelum-sebelumnya itu namanya pegangan seorang muslim ya Bunda. Ini hampir samalah karena kitabnya sama. Baik, kenapa saya bahas tentang kitab ini? Kitab ini namanya Ajwibatul Ghaliyah. Ya, yang disusun oleh Sayyid Zainul Abidin Al-Alawi. Baik, di sini berisi tentang bagaimana kita itu bisa memaklumi, bisa menyatu dengan dan bermasyarakat dengan pemahaman-pemahaman yang simpang siur menurut kita, sehingga kita nanti bisa memaklumi apapun yang terjadi di dalam adat istiadat
warga masyarakat sekitar ataupun ormas tertentu ataupun kelompok tertentu di tempat tertentu, baik itu desa, kampung, kota, negara. Sehingga ketika kita mempunyai senjata ini, kita bisa membentengi diri kita, sekaligus kita bisa tahu, oh, saya harus bagaimana ketika terjadi polemik dalam masalah ini. Itulah senjata kita agar kita apa? Aman daripada kerancuan-kerancuan ataupun aman dari saling menyalahkan. Baik. Di pembahasan pertama saya akan membahas tentang madza yajibu ala man lam yablugh rutbatal ijtihad. Apa yang diharuskan bagi seorang yang memang dia kapasitas ilmunya atau kemampuannya bukan seperti seorang mujtahid. Bagi kita yang kemampuan kita, keilmuan kita, pemahaman kita ini sangat dangkal, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini beribadah? Sementara orang-orang terdahulu mereka mempunyai kedudukan sebagai mujtahid. Baik, saya akan jelaskan dulu apa itu mujtahid. Mujtahid ialah kedudukan seorang ulama yang dia bisa memunculkan fatwa didasari dengan ilmu-ilmu pengetahuan, disiplin-disiplin ilmu agama, dengan hafalan yang kuat, pemahaman yang banyak, ilmu yang banyak dituntut oleh beliau, oleh mereka-mereka. Begitu juga keadilan yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka dikatakan oleh para ulama sebagai mujtahid. Siapa yang bisa kita ketahui dari mujtahid? Ialah imam-imam mazhab. Baik. Nah, sebagai kita bukan seorang mujtahid, maka anggapan apa yang harus kita berikan kepada imam-imam mazhab? Yajibu ala kulli mu'minin muttabi'in lisyari'ah al-muhammadiyah ayya'taqida ma ja'a bihi sharihul Qur'an was sunnah wa ya'tamidu fi mithli dzalika kalamal ulama'il a'lam al-masyhurin indal khas wal 'am kal a'immatil arba'ati asy-Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah wa Ahmad bin Hambal wa ghairihim minal a'immah. Wajib bagi kita untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Wajib bagi kita meyakini apa yang datang dari Al-Quran, dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, serta yang wajib kita yang diwajibkan untuk kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah melalui para ulama-ulama yang termuka, yang tersohor di kalangan awam dan di kalangan para ulama, seperti imam 4 mazhab, ya, para imam 4 mazhab, seperti Imam Syafi'i, Malik, Abi Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan 4 mazhab ini, ya, dan imam-imam yang lainnya. Di sini poinnya, Bun. Faman qallada ahadan minhum fil amali bima fahimuhu min kitabillahi was sunnati rasulih fa huwa najin indallah fi dzalika taqlid. Barang siapa yang mengikuti pendapat dari imam-imam mazhab tadi dalam suatu permasalahan, maka dia sungguh telah mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan orang ini tergolong orang-orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara mereka mengikuti imam-imam mazhab.
Tentu Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, tapi kita harus ketahui kapasitas kita, seberapa banyak kita itu memahami Al-Quran. Sedangkan ulama-ulama ini, mereka bukan hafal Al-Quran, tapi mengerti dari ilmu alatnya, dari tafsirnya, dari retorikanya atau balaghahnya. Tentu kita minder harusnya, sangat minder sekalipun. Kenapa? Karena kita bukan seperti orang-orang ya, imam-imam mazhab tersebut. Baik. Fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini ialah banyaknya desas-desus kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sepakat Bun ya, banyak itu ya omongan-omongan seperti ini. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik. Apakah orang ini memaknai harus kembali ke dalam Al-Quran dan Sunnah ialah dengan dia baca Al-Quran, lalu dia lihat arti, lalu dia cetuskan? Apakah begitu? Fatal, bahaya. Kenapa? Contohnya saja, dalam Al-Quran disebutkan ya, wa harrama alaikum lahmal khinzir, diharamkan atas kalian itu daging babi. Baik, kalau daging babi diharamkan, tapi tidak disebutkan di situ daging anjing. Ya Bun ya. Boleh kita makan anjing? Wah, kacau. Tidak boleh Bun. Ya, kenapa? Karena pendapat imam mazhab, kembali lagi pendapat imam mazhab. Kenapa imam mazhab ini seolah-olah kalau kita pikir dengan sumbu pendek kita, akal kita ini Bun, Imam Syafi'i bilang boleh, tapi kenapa Al-Quran bilang haram? Kita harus kembali ke Al-Quran, haram. Biarkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan boleh, tinggalkan. Tidak bisa. Kenapa? Karena mereka lebih mengetahui tentang Al-Quran, isinya, tafsirnya, ya, pendapat yang mana yang diunggulkan dalam tafsir Al-Quran, begitu juga hadisnya, mana yang sahih, mana yang tidak. Mungkin kita ketahui, kita baca mungkin terjemahan hadis Sahih Bukhari, ya, Sahihul Bukhari, Bukhari Muslim ada di rumah kita, hadis sahih, hadis sahih. Imam empat mazhab ini kenapa dia berbeda dengan ya mengambil hadis doif? Kalau ada dibilang di dalam kitab suatu buku ini hadis doif, kenapa imam ini dijadikannya hukum hadis doif, hadis lemah? Maka sebagai kita orang awam cukup ikuti perkataan empat mazhab. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa Bun? Kembali lagi, wajib. Baik. Nah, itu yang diharuskan untuk kita. Pembahasan yang kedua, ternyata di dalam empat mazhab yang dianggap ini, yang mazhabnya sampai sekarang ini paling mayoritas, ternyata berbeda pendapat-pendapatnya. Imam Malik bilang haram, Imam Syafi'i bilang haram, tidak haram. Ada Imam Hambal, mazhab Hambali bilang makruh. Ya. Bahkan Imam Hanafi bilang tidak ada makruh, tidak ada haram. Tentu berbeda pendapat ulama di sini. Ternyata perbedaan mereka itu menimbulkan rahmat, kasih sayang. Mungkin yang ikut kemarin kajian SMP, bunda-bunda ikut kajian SMP sudah paham, ya kan? Karena kita bisa memilih ketika ada hajat, ketika ada hajat. Seperti kita sholat tapi sedang sakit parah. Bolehkah menjamak sholat bagi orang yang sedang sakit? Sementara yang kita ketahui menjamak sholat itu, menggosok sholat itu bagi orang yang musafir. Tapi ternyata bagi orang yang sakit bisa menjamak sholat. Di mana kita ambil itu? Ya di antara empat mazhab. Apa sebabnya? Tidak lain dan tidak bukan untuk meringankan orang yang sakit tersebut. Tapi kategori sakit yang bagaimana? Kategori sakit yang bisa kalau dia itu terlalu bergerak, banyak gerak, dia bakal parah sakitnya ataupun bisa mencelakai diri dia. Nah, itu kategori sakit yang boleh menjamak sholat. Nanti kita bahas di dalam bab fikih ya Bun ya. Saya ingin pengantarnya saja. Baik.
Jadi bagi kita, boleh kita mengikuti di antara 4 mazhab ini? Boleh. Tapi jangan sampai mengambil yang mudah-mudah saja. Ya Bun ya, jangan sampai mengambil yang mudah-mudah saja. Tidak mau susah. Nah itu jangan pula. Kita lihatlah para ulama itu, mereka sangat bangga sekali melabelkan diri mereka dengan mazhab yang dia ikuti. Tidak lain dan tidak bukan karena mereka setia, karena mereka tidak mengambil dari mazhab lain kecuali karena hajat ataupun darurat. Baik. Sekarang kita pahami bahasan yang ketiga. Ini yang fenomena terjadi apa? Pembagian bid'ah. Jadi Bunda sudah tahu ya kan, apa kewajiban bagi kita orang yang awam ini ya, dengan 4 mazhab tadi. Wajib kita mengambil pendapat dari salah satu 4 mazhab ini. Wajib. Karena tentunya mereka mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Alangkah kurang ajarnya kalau ada orang biarkan pendapat imam mazhab, ini loh hadisnya, ini loh Qurannya. Itu kurang ajar. Na'udzubillah min dzalik. Kita diajarkan dari guru-guru kita beradab dengan ulama, apalagi dengan 4 mazhab, dengan imam-imam mazhab. Kita harus beradab. Beradabnya bagaimana? Ikuti perkataan mereka. Baik. Tentang bid'ah. Bid'ah itu sesuatu perbuatan yang tidak dilakukan di zaman Rasulullah SAW. Itu semua sepakat ya Bun ya. Hanya saja terjadinya pergesekan antara umat Islam ini mengenai tentang ada yang mengatakan bid'ah itu semuanya sesat. Maka kembali lagi kata Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atan atau al bid'atu naw'an. Kata Imam Syafi'i apa Pak Bu? Bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, kata Imam Syafi'i ya, apa itu bid'ah hasanah? Imam Syafi'i menjelaskan, hiya ma ra'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab was sunnah min haitsu itharul anfa wal aslah. Dia adalah apa yang dilihat oleh para ulama, para imam-imam, merupakan perbuatan baik yang mendatangkan manfaat, yang paling banyak mendatangkan manfaat ataupun paling banyak mendatangkan maslahat. Seperti apa? Kajam'il Quran fil mushaf, seperti mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku ya, pembukuan Al-Quran. Begitu juga apa? Wajam'un nas li sholati tarawih, pengumpulan orang-orang di zaman Sayyidina Umar untuk melaksanakan sholat tarawih. Wal adzan awal fi yaumal jum'ah, azan pertama hari Jumat. Jadi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan azan Jumat itu 2 kali Bun. Ada azan pertama, ada azan kedua. Zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, azan cuma sekali hari Jumat. Baik, sekarang kalau kita lihat, ada tak yang Jumatnya azannya cuma sekali? Ada tak Bun? Ada. Ya. Bahkan kita mengatakan ini ormas tertentu ini ormas ini. Kalau yang azan 2 kali ini ormas ini. Sebenarnya tidak berkaitan dengan ormas. Azan yang Jumat 2 kali ada Bun? Ada. Lumrahnya kita begitu, azan Jumat 2 kali. Nah, ini perbuatan baik yang mendatangkan banyak manfaat dan maslahat. Ini bid'ah Bun? Bid'ah hasanah. Baik. Kalau seandainya ada ustadz atau ada orang mengatakan setiap bid'ah itu sesat, maka dia menistakan atau tidak mempercayai perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu 2 bagian. Kira-kira kita orang awam Bun, dengan sadar diri nih, milih siapa lah Bun? Milih Imam Syafi'i jelasnya. Ketika kita berguru ya Bun ya, guru kita punya guru, itu kalau kita lihat sanadnya sampai ke imam mazhab, mereka mengatakan mayoritas dari mereka 99% mengatakan ngikut pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah dibagi 2. Maka apalah daya kita selagi orang awam ini ya, selain mengikuti
pendapat Imam Syafi'i. Berarti kita harus sepakat nih, bukan harus sepakat ya. Ya sebenarnya masing-masing sih Bun. Tapi kalau saya ngikuti pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah jelek dan bid'ah baik. Ya Bun ya. Berarti apa Bun? Yang mengatakan tidak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i, nanti di akhirat dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengingkari pendapat orang. Kalau kita mengingkari suatu pendapat, kita harus punya argumen Bun, kita harus punya bukti. Kira-kira nih apa bukti kita nih? Bukti kita cuman kata Ustadz si fulan bid'ah itu tidak ada, semuanya sesat. Nanti itu diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Baik. Nah, sekarang kita masuki pembahasan yang sering dikaitkan pula dengan sebagian kelompok, yaitu apa? Pengsyirikan ataupun pengkafiran. Baik. Dalam kitab ini disebutkan at-tahdzir min takfiril muslimin. Hati-hati di dalam mengkafirkan orang muslim. Hati-hati di dalam mensyirikan sekelompok kaum. Hati-hati. Kenapa? Nauzubillahi min dzalik. Ya. La yajuz. Fa inna dzalika amrun khatir la yatajasar alaihi illa man adallahullah. Ini perbuatan yang bahaya. Ya. Tidaklah terjerumus ke dalam pengkafiran pensyirikan ini kecuali orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dalam hadis disebutkan, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma. In kana kama qala wa illa raja'at ilaihi." Barang siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya yang muslim, dikatainnya kafir, maka sungguh telah terjerumus salah satu dari keduanya. Kalau memang benar orang itu kafir, ya alhamdulillah selamat. Tapi kalau memang salah orang itu muslim dikatainnya kafir, maka kekafiran itu kembali kepada yang mengatakannya. Nauzubillah min dzalik. Kembali kepada yang mengatakannya apa? Dosa besar maksudnya Bun ya, dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Tapi sebagian ulama mengatakan dalam hadis ini mengatakan kembali kepadanya, maksudnya kekafiran itu yang bilang kafir jadi kafir. Nauzubillah min dzalik. Baik. Inna syaitan qad ayisa ay ya'budahul musallun fi jaziratil arab walakin fi tahrishi bainahum. Sungguhnya setan itu dia telah putus asa untuk merayu orang-orang Arab, maka setan menciptakan permusuhan, perdengkian, perselisihan di antara mereka sehingga saling bermusuhan. Nauzubillah min dzalik. Baik. Maka inilah yang terjadi di alam ini Bun. Ya, fenomena yang terjadi antara orang muslim menghalalkan darah muslim lainnya. Boleh dibunuh orang muslim. Nauzubillah min dzalik. Maka kita berpatokan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man qala la ilaha illallah fahuwa mu'min. Yang mengucapkan la ilaha illallah dia adalah seorang mukmin, seorang yang beriman. Ya. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berjalan dengan rombongannya ke suatu daerah di pinggiran kota Madinah. Lalu dia melihat ada orang yang ia musuhi di zaman jahiliyah sedang memelihara ataupun sedang mengembala kambing. Ketika orang itu melihat dia, langsung mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Langsung mengucapkan assalamualaikum, lalu mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat ini dia mengira orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut, bukan karena dia muslim. Akhirnya dia ambil pedang, ditebasnya kepala orang tadi, meninggal. Dilaporkan kasus ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sangat marah. Apa kata Rasulullah? Ataqtulu man qala la ilaha illallah? Engkau itu membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, istaghfirni ila rabbik. Ya Rasulullah, ampuni aku ya Allah. Ya Rasulullah, mintakan ampun untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Qum la farallahu lak.
la ghafarallahu lak. Pergi, kau tak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia terbopong-bopong jalan, 3 hari dari situ, beberapa hari dari situ meninggal dunia. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, laisa liqatil muslim taubah. Tidak ada taubat bagi pembunuh seorang muslim. Tidak ada taubat bagi pembunuh seorang muslim. Begitu agungnya darah orang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang itu masuk iman dengan masuk Islam dengan keyakinannya, maka tidak ada yang bisa mengeluarkan dia dari Islam kecuali keyakinan seperti dia. Maka jangan sekali-kali kita mengkafirkan ataupun tiba-tiba mensyirikkan sekelompok kaum. Baik, saya terus terang saya. Setiap bulan Maulid ada sekelompok orang itu dia membuat meme ataupun flyer, yang mana di situ bunyi perayaan Maulid itu adalah adat istiadat orang Yahudi. Dinukil di dalam kitab ini, halaman ini. Dicari tidak ada pendapatnya. Baik. Bahaya sekali kalau ada sekelompok orang memiripkan seorang orang muslim dengan Yahudi. Bahaya sekali, bahaya sekali. Terlebih lagi kalau ini memang perkataan bohong, maka yang menyebarkan, yang membuat itu, dia telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, i'lam anna syubhata haula'il firqah allati qad tawassalu biha ila takfiril muslimin qauluhum kullu ibadah li ghairillah syirik. Sebab ada sekelompok golongan yang mengkafirkan orang muslim, argumen mereka begini: setiap ibadah yang dilandasi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Setiap ibadah yang dilandaskan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirik. Baik, ini perkataan kalau dilihat sekilas memang benar, tapi ternyata perkataan ini ditujukan bagi sekelompok kaum yang memang sudah menjalankan adat istiadat dari turun-temurun ratusan tahun lamanya. Begitu bun. Perkataan ini benar ya kalau seandainya tragedinya sama persis dengan yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, di dalam perbedaan kita dengan orang jahiliyah, orang muslim ada kurban. Kita kalau kurban bun, dilandasi karena Allah apa karena berhala? Karena Allah Subhanahu wa taala, namanya kurban itu. Tapi kalau orang jahiliyah, mereka berkurban juga, tapi untuk berhala. Ya. Inilah namanya kullu ibadah li ghairillah syirik. Ini baru dinamakan kalau seandainya ibadah menyembelih hewan itu untuk berhala memang syirik, bahaya betul. Tapi kalau seandainya ada orang yang dia itu nyembelih hewan untuk nyambut temannya yang baru datang dari luar kota. Ya, kawannya baru datang nih dari luar kota. "Jok, pengen main ke rumah, Jok," kata kawannya. Akhirnya kawannya beli ayam, nyembelih ayam di rumah. Ini untuk kawan aku datang. Kira-kira syirik tak ini bun? Wah, fatal kalau kita bilang syirik. Ya, tujuan dia untuk memuliakan tamu. Sementara memuliakan tamu itu anjuran dari Islam. Syirik tak dia? Tidak syirik. Kalau ada orang dia itu nuntut ilmu, ketika dia nuntut ilmu, dia niatnya apa? Niatnya pengen debat, pengen jidal, ya, pengen musuhi sekelompok kaum. Kalau lihat dari kalimat ini, itu orang syirik. Kenapa? Karena dia nuntut ilmu, beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Syirik bahaya sekali. Kalau ada masjid yang mengumumkan siapa yang sholat subuh di masjid ini dapat duit 500.000. Akhirnya orang yang tidak pernah sholat di masjid itu. Untuk apa? Dapat 500.000. Syirik dia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau lihat dari kalimat ini, ya. Tapi ternyata ada perinciannya masing-masing. Tidak boleh kita langsung
semerta-merta bilang orang itu syirik. Ada orang datang ke kuburan, bawa kembang, bawa air, disiram di atas kuburan, dibilang bid'ah, syirik. Ada orang yang berdoa, datang ke kuburan, berdoa, dibilang syirik, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Syirik ini perkara yang sangat bahaya. Jangan sampai kita mengucapkan untuk menistakan seorang muslim tanpa argumen yang kuat dan dibenarkan dalam syariat. Baik. Maka kita selaku seorang muslim jangan sampai menggampangkan, ya Bun ya. Baik. Dibilang tadi bahwasanya ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama itu rahmat. Maka selagi itu rahmat, tidak boleh kita mengecam orang yang melakukan ini, orang yang melakukan itu haram, ya. Padahal ada ulama mazhab yang mengatakan boleh. Baik, di dalam kitab ini banyak sekali adat istiadat yang sudah turun-temurun di Indonesia. Ternyata ada dalilnya. Baik, seperti apa Bun? Biasanya Yasinan keliling malam Jumat. Boleh tak itu Bun? Boleh. Baik, kalau ada yang tidak mau yasinan malam Jumat, silahkan. Tapi fatal, salah kalau dia menyalahkan orang yang yasinan malam Jumat. Kalau mau kita bacakan hadisnya, kita bacakan. Hadisnya di sini disebutkan bahwasanya ada hadis yang mengatakan Rasulullah menganjurkan baca yasin di malam Jumat. Hanya saja praktiknya itu berbeda-beda. Ada yang sambil arisan, ya ada Bun ya. Ada yang sambil bawa makanan dewek-dewek, ya kan. Ada yang memang jamunya. Ada yang di masjid, ada yang ke rumah-rumah, ya. Ada yang juga sambil ngumpul di tongkrongan. Bebas. Baca yasin di malam Jumat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Apalagi Bun yang sering terjadi di kalangan orang-orang muslim? Baik. Di kalangan orang-orang muslim ada namanya at-tabarruk bi atharis sholihin. Mengambil berkah dengan peninggalan-peninggalan orang-orang soleh. Baik. Apa dalilnya? Apakah boleh mengambil berkah dengan peninggalan-peninggalan orang soleh? Naam, yajuzu zalika. Boleh yang sedemikian. Mad dalilu ala zalik, apa dalil yang membolehkan perbuatan itu? Lidzalika adillatun katsirah, banyak sekali dalilnya. Min jumlatiha ma tsabata min tabarrukis sahabah radhiyallahu anhum wastishfa'ihim bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah yang paling banyak ialah apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengambil berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mamatihi, ketika Rasulullah masih hidup dan ketika Rasulullah sudah meninggal. Banyak sekali dalil-dalilnya. Satu dalil yang pertama yang diriwayatkan di dalam kitab Bukhari Muslim. Ayo dah, sama nih yang mengatakan di Sahih Bukhari hadisnya ada yang doif. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kata para ulama, as-sahhu ba'da kitab Allah, paling sahnya setelah kitab Allah Al-Quran yaitu Sahihul Bukhari wa Muslim. Kitab Sahih Bukhari. Ya, hadis sahih banyak di situ. Nah, maka kita sudah yakin nih dalam kitab Sahih Bukhari itu sahih semua hadisnya. Di situ disebutkan bahwasanya apa? Fil burdatil lati istauhabaha minan nabi sallallahu alaihi wasallam falamahu ashabuhu ala talabiha minhu sallallahu alaihi wasallam wa kana labisuha faqala inna ma sa'altuhu iyyaha litakuna kafani. Ya. Ada namanya salah seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Sahal bin Sa'ad ini pernah minta selimut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dapat dia selimut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaganya betul ini Bun.
ya, dipakainya, dirawatnya. Akhirnya pernah dipinta sama para sahabat, wahai Sahal, ini untuk kami saja selimut Rasulullah ini. Apa kata Sahal bin Sa'ad? Aku berharap selimut Rasulullah inilah yang menjadi kafanku nanti ketika aku meninggal. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, rajautu barakataha hina labasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengharapkan berkah ketika selimut ini dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengatakan ngambil berkah itu syirik, berarti kita mensyirikkan sahabat Rasulullah. Hati-hati, bahaya sekali. Ya. Baik, apa bedanya? Apa persamaannya Nabi dengan orang-orang soleh? Persamaannya adalah Nabi pemimpin orang soleh. Ya. Maka orang soleh pun mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada lagi dalil dalam kitab Sahih Muslim. Anna Asma binti Abi Bakrin fi hadithi qalat fihi hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajtu ilayya jubbata tayalisiyah, ya, qalat fa hadhihi kanat inda Aisyah falamma qubidat qabadtuha fa nahnu naghsiluha lil marada fa nastashfi biha. Sayyidah Asma binti Abi Bakar Siddiq, anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, namanya Asma, Sayyidah Asma. Ini pernah dia menunjukkan kepada para sahabat, ini jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang awalnya diberikan kepada Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah meninggal, Sayyidah Aisyah, aku memegangnya dari Sayyidah Aisyah. Jubah ini diberikan kepadaku. Ketika ada orang sakit, maka kami mencuci, kami rendam ini jubah di dalam air, lalu airnya itu dipakaikan kepada orang yang sakit dan sembuh. Dipakaikan kepada orang sakit dan sembuh. Baik, kita utamakan husnuzon terlebih dahulu kepada seorang muslim. Kira-kira ibu-ibu nih, bunda-bunda, kalau niatnya baik, ya Allah, aku sedang sakit ya Allah, akhirnya ada baju suami, ya, mau dicuci, direndam dulu di dalam air, airnya dimandikan dengan niat husnuzon, berkat baju suamiku ini ya Allah sembuhkan penyakitku. Syirik tak? Syirik? Tidak. Kenapa syirik? Bunda husnuzon, suami bunda orang soleh, dipakainya untuk sholat, baju ini dipakainya untuk berzikir, ada berkahnya. Mau pakai berkah itu minta kesembuhan melalui perantara berkah baju orang soleh, tidak syirik. Tahu-tahu sembuh, subhanallah, ya kan? Ada air minum bekas saudara kita, kita husnuzon, wah ini orang soleh ini mulutnya banyak baca Al-Quran, ya. Bagi yang tidak mau minum silakan, tapi kalau ada yang mau minum, dia husnuzon, apa salahnya? Boleh tak dia minum air bekas itu? Ya boleh, karena dia husnuzon. Walaupun nanti ketika di akhirat seandainya kata malaikat, kenapa inti minum air bekas ini? Ini bukan orang soleh yang punya ini air bekas ini. Tidak dituntut sama malaikat. Kenapa? Husnuzon. Kalau kita suuzon, walaupun benar, itu dituntut nanti di akhirat. Kalaupun salah, itu fitnah, dusta yang akan kita terima akibatnya. Na'udzubillah min zalik. Ini jubahnya Rasulullah dijadikan sarana kesembuhan. Kira-kira para sahabat ini menyembah jubahnya Rasulullah ataukah mengambil berkah dari kesolehan Rasulullah SAW? Tentunya mengambil berkah dari kesolehan Rasulullah SAW. Seorang anak mencium tangan kedua orang tuanya, boleh, boleh. Apalagi dia niat untuk mengambil berkah tangan orang tuanya itu. Ya, di antara perintah syariat, ya, berbakti dengan kedua orang tua, di antara adabnya adalah menyalami mereka setiap pagi dan petang. Ya, ketika ketemu salam, ketika mau pergi salam. Kenapa? Karena tangan mereka itu penuh dengan keberkahan. Sang ayah mencari nafkah untuk anak-anaknya, tangannya berkah. Sang ibu melayani suaminya,
mengurus anak-anaknya, maka tangannya pun berkah. Baik. Masih di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Annaha fatahat atidataha ay sundukaha as-saghir faja'alat tunashifu fihi araqahu sallallahu alaihi wasallam fata'suruhu fi qawaririha. Ya. Ummu Sulaim, seorang sahabiah yang terkenal, luar biasa. Di dalam kotak punya Ummu Sulaim itu ada mindil. Mandil itu kalau dibilang sapu tangan, ya Bun ya. Ini pernah beliau gunakan untuk mengelap keringatnya Rasulullah SAW. Setelah digunakan, diperas keringatnya Rasulullah, dimasukinnya ke dalam botol. Kalau dipikir nalar kita logika sekarang, ngapain? Ya dak. Kok merasakan keringat masuk ke dalam botol? Ngapain? Ternyata apa? Ternyata ya, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku gunakan keringat-keringatmu ini untuk mengambil berkah." Ternyata beliau masukkan ke dalam wadah tadi. Ternyata keringatnya Rasulullah itu wangi, Bu. Kalau kita macam-macam bau ya kan keringat kita, ya Bu ya Bunda ya. Tapi keringat Rasulullah wangi, sehingga dia jadikan itu minyak wangi, parfumnya. Ketika dia mau berwangi-wangian, diambil dari keringat Rasulullah tadi, dia oleskannya ke badannya. Di zaman sahabat ada rumah namanya itu rumah wangi. Rumah wangi. Kenapa rumah wangi itu sejarahnya? Dia datang kepada Rasulullah, apa? Berkata, "Ya Rasulullah, anakku mau nikah ya Rasulullah. Tolong doakan." Akhirnya didoakan oleh Rasulullah. Apa habisnya? Rasulullah ngasih botol. Di dalamnya itu ada cairan. Ternyata dari keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia sampai di rumah, dia tebarkanlah. Kan wangi itu keringat Rasulullah, ditebarkannya ke rumah-rumah. Sampai berpuluh-puluh tahun rumah itu tetap wangi berkat keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kesimpulannya, bagi yang tidak percaya silahkan. Tapi bagi yang membantah, ya sediakan argumennya, ataupun siap bertanggung jawab di akhirat kelak. Baik. Maka mengambil berkah orang soleh itu dibolehkan. Baik. Nah, ini sebagian orang mengatakan itu syirik. Kalau dia jijik, silahkan, biarkan saja. Ada orang jalan ke pasar tidak pakai sendal. Kalau dia jijik, jangan tidak pakai sendal juga, ya Bun, pakai sendal. Kalau yang berjalan itu dia mungkin ada sebabnya, dia mungkin pengen terapi misalnya, ya kan Bun ya, ataupun sendalnya hilang, ya kan, terserah dia, itu kaki dia. Kalau ada yang mau minum bekas kawannya, terserah, itu mulut dia. Tidak ada larangan dari syariat. Masalah jijik atau tidak jijiknya kembali ke pribadi masing-masing. Ada orang tidak suka makan ikan selontok, jijik dia makan ikan selontok, maka apa hukum ikan selontok itu bagi dia? Kalau dia makan haram. Kenapa? Jijik. Jadi masalah jijik individu, ya, berbeda masing-masing, kecuali memang binatang yang diharamkan oleh syariat untuk memakannya, begitu ya. Tapi pun kalau misalkannya ada yang makan misalkannya gondang, Bunda tahu gondang? Ya, remis tahu enggak? Ah, tahu Bun ya. Remis kerang yang ada di sungai itu Bun ya. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Ada ulama yang mengatakan boleh. Siput lah Bun, siput. Keong. Ya. Ada yang makan keong, ada pendapatnya. Ada yang tidak makan keong karena ada pendapatnya. Silakan, jangan nyalahin yang makan keong. Apalagi di diarinya itu ditulis hobi makanan keong kata dia, ya kan? Ya silakan. Tidak apa-apa, perut dia selagi ada pendapatnya dan tidak ada larangan, ngapain kok kita sewot, ya, kira-kira begitu Bun. Baik, sekarang pembahasan selanjutnya. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya Bun dari pembahasan ini atau di luar materi? Kalau tidak, 10 menit lagi kita
lanjutkan materinya atau baru tanya jawab nanti ya Bun ya. Baik. Sekarang tentang tawassul. Sebenarnya bab ini, kitab ini sebenarnya berat ya Bun ya. Cuman saya ingin menanggapinya ya tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan pencerahan. Jangan sampai kita mengaku kita benar sendiri ataupun menganggap orang lain salah, kita yang benar. Atau menganggap orang lain tidak benar, kita yang paling benar. Jangan sampai begitu. Itulah maksud saya, Bun. Maka ketika adat istiadat diterapkan di dalam syariat, maka syariat kita menganjurkan agar tidak meninggalkan adat istiadat yang telah menjamur di sebagian tempat. Selagi adat istiadat ini tidak ada larangannya dari syariat. Baik. Contohnya apa Bun? Adat istiadat. Kita di Jambi maupun dimanapun ya lumrahnya. Kalau ada yang meninggal itu ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ke-7, 40, 100. Nanti ada tahunan ya Bun ya. Di dalamnya apa sih? Di dalamnya itu praktek sedekah. Tuan rumah memasakkan ya untuk para tamu. Karena atas landasan terima kasih telah dibacakan Yasin, dikirimkan pahalanya untuk mayit yang telah mendahuluinya. Tapi di sebagian daerah tidak ada 3 hari 7 hari. Termasuk di Yaman, di Tarim tidak ada 3 hari, 7 hari, 40 hari, tidak ada. Ya. Ataupun tahlil ya, itu tidak ada. Tapi prakteknya sama. Mendoakan atau mengirimkan bacaan-bacaan kepada mayit. Kalau di Tarim itu lebih terkenal tasbih. Bacaan tasbih, subhanallah subhanallah. Itu sampai ribuan kali Bun. Ya. Pas kita nyampe ke Tarim, loh, mana Yasin tahlil di sini? Ya. Dilanggar-langgar baca. Kalau di Indonesia ada Yasin tahlilan di langgar-langgar di masjid-masjid. Di Tarim tidak ada. Tapi bukan berarti mereka melarang. Mereka tidak melarang, tapi beda saja jenisnya. Nah, kalau sudah seandainya menjamur di masyarakat bahwasanya Yasin tahlil, bagi kita yang tidak mau melakukannya, kira-kira apa sih? Bakal ada polemik enggak nih? Ya sudahlah, kalau kita memang ada uangnya, jalankanlah. Lumrahnya di masyarakat ini ada 3 hari, 7 hari, 4 hari. Kalau kita mau melakukannya, bagus. Kita menerapkan syariat. Apa kata syariat? Kalau dalam kitab, di dalam qawaid itu disebutkan apa? Al-adah mahkumah. Adat itu bisa menjadi hukum. Jadi tidak dianjurkan kita untuk meninggalkan adat istiadat yang telah menjamur di suatu tempat. Selagi tidak haram ya Bun ya. Bahkan kalau adat itu makruh sekalipun jangan sampai ditinggalkan. Demi apa Bun? Demi apa namanya? Bermasyarakat. Intinya tadi bermasyarakat tadi. Baik. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang tawassul. Tawassul. Baik. Apa arti tawassul? Tawassul adalah ya, ja'alu wasithah ilallah ta'ala fi qada'il hawaij lamma thabata indallah ta'ala minal qadri wal jah ma'a awliyaih wa ahbabi. Tawassul dalam bahasa artinya perantara. Kalau dikaitkan ketika kita berziarah kubur atau ke sowan kepada ulama, berziarah kubur para aulia dan para ulama. Apa tawassul di situ? Ialah kita menjadikan mereka perantara agar Allah mengabulkan hajat-hajat kita, dikarenakan mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memang kita belum sampai kepada kedudukan tersebut. Ya. Serta mengetahui bahwasanya annahum abidun, mereka ini hanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tidak bisa
mencegah kemudaratan, dan mereka tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mendatangkan kemudaratan dan mendatangkan kemanfaatan. Orang-orang soleh tadi, para wali tadi, hanya kita jadikan batu loncatan atau kita perantarai mereka untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Logikanya begini, Bun. Kita mau ke Jakarta. Kira-kira kita pengen cepat. Maka naik apa yang paling cepat? Pesawat, ya Bun ya. Bagi yang mau jalan kaki, ya silahkan, ya Bun ya. Naik becak, naik sepeda cincan sekalipun, silahkan. Mau naik kereta, silahkan. Naik kapal, silahkan. Jadi ibaratnya para wali itu, para ulama itu, mereka menjadikan, jadi kita jadikan sebagai bantuan kita untuk doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya yang kedua begini. Kalau ada orang mau bertemu dengan orang yang mempunyai pengaruh, ketemu sama artis lah sekarang ini Pun, ketemu sama artis itu sulit, ya. WA dulu, ya, kirim pesan dulu ke ke organisasinya atau manajemennya, melalui manajemennya dulu baru bisa ketemu artis. Pejabat begitu juga, tidak bisa kita langsung ngetok pintu rumahnya, tidak bisa, melalui satpamnya dulu, orang yang terdekatnya dulu, perwakilannya dulu, ya kan. Maka begitulah kita, sulit untuk menembus doa kita itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling cepat adalah bertawassul kepada Nabi dan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa dalil tawassul? Sekarang kan itu, ya Bun ya. Tidak boleh kita melakukan suatu kecuali ada dalilnya. Oke, kita bacakan dalilnya. At-tawassul bi ahbabillah minan nabiyyin jaizun was-solihin jaizun bi ijma'. Bertawassul dengan para nabi dan para orang-orang soleh boleh dengan ijma' ulama. Ijma' ulama mencetuskan bahwasanya hukum bertawassul kepada nabi dan orang soleh hukumnya boleh. Tidak ada anjuran. Tidak ada anjuran, bebas dari kita sendiri. Seperti tadi, mau ke Jakarta jalan kaki, silakan. Walaupun ada yang menganjurkan, sudahlah pakai pesawat bela. Dah, mau jalan kaki, biar viral misalnya. Silakan, tidak apa-apa. Boleh saja hukumnya. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang beranggapan bahwasanya tawassul itu syirik atau kufur atau kafir? Ya. Orang yang bertawassul musyrik ataupun orang kafir. Bagaimana bagi orang yang mengatakan hal ini? Ya. Yang mengatakan bahwasanya orang yang bertawassul itu syirik ataupun kafir, ya. Wadihul butlan. Ini kebatilan yang salah. Kebatilan yang jelas. Kebatilan yang jelas, karena dia mengingkari ijma' ulama. Ya, barang siapa yang mengingkari ijma' ulama, maksiat. Kenapa? Ijma' ulama itu adalah suatu hukum. Ya, maka tidak bisa diingkari ijma' ulama tersebut. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Apa dalilnya dari kitab dan dari hadis? Dalilnya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara-perantara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah yang mengharuskan kita mencari perantara untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perantara itu? Apa saja yang menjadikan sebab untuk kita sukses bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Bagaimana tawasul? Bisakah dengan amal ibadah? Apakah tawasul itu hanya kepada amal ibadah atau kepada orang yang hidup saja? Orang yang mati tidak boleh? La, fa innal ayah amma fatasmulu wasailul amalus salihah wal amalus salihin zawatul fadilah. Tawasul dengan amal soleh tidak terhenti kepada situ saja, tapi boleh kepada para nabi dan para wali-waliullah yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya para sahabat ketika terjadi pacaklik di Madinah dan Mekah, maka mereka mendatangi kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan dalilnya. Ya, dalam hadis disebutkan, ya, bahkan Rasulullah sendiri bertawasul. Nah, bingung enggak kita, Bun? Kalau kita belum baca hadisnya atau doanya, bingung kita. Wa qad dzakara Ibnul Qayyim fi Zadil Ma'ad an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kharaja rajulun min baitihi ila shalah fa qala Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqi mamsai hadza ilaik. Ya, sampai selesai. Illa waqalallahu bihi sab'ina alfa malak yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yaqdi salatahu. Baik, dalam dinukil dari perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, mengambil hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah. Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumah menuju tempat sholat, masjid maupun musola, lalu dia berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan berkat orang-orang yang berjalan menuju sholat dan orang-orang yang berjalan menujumu, ya Allah. Maka barang siapa yang baca doa ini doa mau ke masjid sih, Bun, sebenarnya. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqir raghibina ilaik wa bihaqqi mamsai hadza ilaik. Ya, fa inni lam ahrud asaran wala bataran wala riya'an wala sum'ah bal harajtu ittika asahatik wa tiqa amradatik as'aluka an tunqizani minan nar wa tudkhilanil jannah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang baca doa ini, apa kata Rasulullah? Allah akan sediakan bagi orang tersebut 70.000 malaikat yang beristighfar untuk kepada Allah untuk orang tersebut sampai dia selesai sholat. Jadi bayangin, Bun, kita keluar dari rumah nih ke masjid, baca doa ini, itu Allah ciptakan 70.000 malaikat yang minta ampun untuk kita sampai kita selesai sholat. Ya lumayan, gitu kan? Satu malaikat saja minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana 70.000 nih malaikat? Kalau kita dapat suara partai 70.000 aman, ya dak, Bun, ya. Tapi ini masalahnya bukan tentang partai, tapi ini masalahnya tentang investasi akhirat, yang mana nanti kita akan kaget ketika kita di akhirat melihat banyak sekali amal ibadah-ibadah kita yang disebabkan hal-hal yang sepele. Ya, baik. Kembali kita kepada materi kita. Ternyata Rasulullah meminta perantara agar Allah hapuskan dosanya, walaupun Rasulullah tidak ada dosa. Rasulullah mengajarkan umatnya. Ternyata mengambil berkah dari orang-orang yang jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada berkahnya. Rasulullah minta berkah itu. Bayangin aja, Rasulullah aja minta berkah, bagaimana kita harusnya, ya kan? Begitu, Bun. Baik. Satu dalil lagi penutup ya di pertemuan kita pada siang hari ini. Dalilnya bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab itu mendatangi
bin Abbas Allah fi dalil ala adami jawazi tawassul bi ghairil ahya. Masdunan nabi yubayyin linnas anna tawassul bi ghairin nabi jaizun la haraj. Mendatangi kuburannya Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah punya ayah siapa pun namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abdullah dengan Abbas itu saudara. Maka Abbas ini jatuhnya kepada Rasulullah adalah keponakan. Rasulullah kepada Sayyidina Abbas adalah paman. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ketika di masa kepemimpinannya datang ke pemakamannya atau datang ke kuburannya Sayyidina Abbas. Lalu apa? Meminta kepada Allah melalui perantara ya kesolehannya ya Abbas bin Abdul Muttalib agar Allah hentikan penceklik, sehingga ketika Sayyidina Umar selesai doa maka turun hujan lebat. Baik, ini Sayyidina Umar loh. Kenapa Sayyidina Umar tidak datang ke makam Rasulullah? Padahal Rasulullah sudah wafat juga. Ya, ternyata hikmahnya kita tidak bisa mengkritik Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, siapa kita? Ya pun tidak sezaman juga sekalian. Ya, ngapuilah Sayyidina Umar bin Khattab ini ke makam Abbas. Ngapu dak ke makam Rasulullah beh? Ya. Walhasil sudah terjadi ya Bun ya. Ada hikmahnya. Hikmahnya ternyata beliau ingin menunjukkan bahwasannya bertawasul kepada selain Nabi pun boleh. Contohnya siapa? Ya Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak bertawasul kepada Nabi tapi mendatangi makamnya Abbas bin Abdul Muttalib sehingga diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memutus perkataan yang mengatakan kalau seandainya anak Adam itu meninggal maka terputuslah amal ibadahnya, ya kan begitu Bun. Tapi untuk orang soleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan manfaat ketika mereka hidup maupun ketika mereka meninggal dunia. Baik, wallahu a'lam bishawab.